bagi yang juga sedang menyaksikan acara siaran langsung juga, saya menyapa salam untuk saudara yang ada dimanapun saudara berada, kiranya bisa mengikuti sampai akhir daripada ibadah ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Bagaimana kabar sepanjang minggu ini? Luar biasa. Luar biasa, apa biasa di luar? Luar biasa. Oh, luar biasa. Oke, baik. Saya merasa ini sebuah kehormatan, boleh diizinkan untuk memberitakan firman Tuhan untuk kali yang kedua di GBI Suwarna Sutra ini, Suvarna Sutra. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang main musik tadi anak pertama kami ya. Jadi ini kami suami istri dan juga ada adik saya, juga kami bersama anak-anak juga lagi liburan ke Jakarta. Nah, jadi dalam kunjungan ini kami diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dan temanya diberikan adalah komitmen kepada gereja lokal. Nah, ini dahsyat di tema ini. Ya. Nah, kita harus tahu bahwasanya gereja punya tugas. Pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga, dia kasih pesan begini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, jadi gereja tidak boleh hanya bicara soal mujizat. Gereja nggak boleh hanya bicara tentang berkat, kesehatan, panjang umur. Itu adalah bagian daripada kita, percayalah. Makanya, saudara, kita nggak perlu terlalu banyak habiskan waktu untuk berdoa minta berkat. Kita anak. Karena selama kita anak, sebenarnya kita nggak meminta pun, Bapak kita sudah sediakan segalanya bagi kita. Amin. Roma 8 ayat 32 bilang begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi memberikannya kepada kita, apalagi yang lain, masakan dia tahan. Dia akan memberkati kita. Amin ya. Nah, karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, bicara komitmen, kita sepanjang kehidupan manusia kita nggak bisa lepas dari komitmen. Komitmen dalam berkeluarga juga ada komitmen. Ya, komitmen istri kepada suami, perjanjian nikah, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya. Anak menghormati orang tua, mentaati orang tua punya komitmen juga untuk melindungi dan mencukupi, menyediakan segala kebutuhan daripada anak itu. Ya, nah sebagai warga gereja itu juga gereja di perjanjian lama, gereja mula-mula sangat mencatat jumlah anggotanya karena gereja tidak mungkin melayani orang-orang yang tidak dikenalnya. Nah, jadi begini, apalagi saya sudah dengar ini ada komunitas yang namanya komsel. Saudara harus bergabung di komsel. Kenapa? Karena itu komunitas akan memperhatikan saudara. Komunitas ini adalah keluarga. Ya, gini ya. Nanti GBI Suwarna Sutra ini akan bertumbuh. Jumlahnya makin bertambah banyak. Nanti kalau jumlahnya mencapai 500, 600, mungkin sampai 1000-an ya, 1000 lebih. Dan itu tidak boleh menjadi alasan karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Lalu ada, katakanlah siapa? Ibu sudah menikah? Belum ya? Oh, siapa namanya? Dortiana, Boru Simanjuta. Oh, sama Pak Gembala ya. Dortiana, baru pertama datang. Oh, sepupu ya. Oke, puji Tuhan. Nah, katakanlah sudah menjadi jemaat di sini. Terus ternyata sekarat, katakanlah contoh ini. Sekarat masuk rumah sakit. Lalu jemaat GBI Suwarna Sutra ini tidak mengetahuinya. Karena alasan sudah terlalu banyak, tidak boleh. Lalu bagaimana caranya karena jumlah jemaat sudah begitu banyak. Bagaimana caranya supaya satu orang pun kalau ada yang punya masalah bisa diketahui oleh gereja yang besar itu? Ketika dia masuk komsel. Pemimpin komselnya akan beritahu ke gereja, oh ada yang namanya anggota komsel kami sedang mengalami masalah. Nah, jadi akan diketahui. Amin ya. Nah, terus begini, adalah sukar bagi sebuah gereja untuk bisa memuridkan, karena perintah Tuhan adalah harus memuridkan. Kalau tidak memuridkan, maka gereja itu tidak bertumbuh, cuma tidak bertumbuh dari dewasa seperti Kristus. Karena gereja punya tanggung jawab. Dia harus pikirkan supaya orang lain yang belum mengalami Kristus diselamatkan dan jadi murid Tuhan. Amin ya. Setiap kita di sini punya tugas dan tanggung jawab. Ada karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Tetapi karunia itu tidak akan bisa terlatih dan diaplikasikan kalau saudara tidak menjadi anggota sebuah gereja. Contoh, begini. Katakanlah ini bunga hidup. Bayangkan bunga hidup. Jadi saudara misalkan gini, tanam bunga ini, pinjam dulu boleh sabun nggak nih? Bisa ya? Oh susah, nggak usah. Bisa juga kan? Oh bisa bukan? Bunga. Wanita suka bunga, betul ya? Ya,
Ya, apalagi bunga bang ya. Ini paling senang bunga bang. Istri ya kan. Nah, katakanlah misalkan siapa tadi namanya? Dortiana. Lihat bunga ini indah, ambil bunga dari rumah kawannya, terus tanam di satu tempat. Sudah 3 hari tanam begitu, dilihat nggak cocok di situ, cabut lagi, pindah ke tempat sana. 3 hari bunga itu ketika ditanam, dilihat nggak cocok lagi di sana, dicabut lagi, pindah. Begitulah sering pindah-pindah. Saya mau tanya Dortiana, bagaimana dengan bunga ini? Mati. Kenapa? Dia punya kesempatan untuk bertumbuh. Jadi kalau Anda mau bertumbuh, tidak ada cara lain Anda untuk komitmen untuk masuk menjadi anggota sebuah gereja lokal. Amin ya. Oke, kita buka dulu ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca ya. Orang baca di sini, saya baca di sana. 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari sinilah datang perkataan eklesia. Gereja itu adalah eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan kepada terang. Dengan komitmen, dia sudah dikuduskan bagi Tuhan. Nggak boleh lagi hidup untuk dunia. Nggak ada yang bilang amin. Saya ulangi. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan dunia ini menjadi milik Tuhan, komitmennya adalah kita udah kudus jadi milik Tuhan. Amin. Kedua, komitmennya adalah Anda dan saya harus pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, bersaksi. Anda dan saya harus memenangkan lagi orang-orang yang di dalam kegelapan supaya masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Bagaimana bersaksi itu nggak sulit sebenarnya. Memang saudara harus ikut belajar Alkitab. Ya, ada song di sini kan? Kemarin saya lihat di Facebook di posting wisuda song. Nah, saudara harus ikut karena Anda harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kenapa? Karena Anda harus memenangkan jiwa-jiwa. Nah, untuk bersaksi itu sebenarnya nggak sulit. Ceritakan apa yang Tuhan perbuat padamu kepada orang lain. Nah, problemnya begini. Ketika saudara bercerita, orang itu tertarik. Dia lihat gaya hidupmu berubah. Kok orang seperti ini bisa berubah ya? Dia tertarik. Lalu dia melihat Anda mungkin dulu mengalami stres berat, sembuh dan sekarang sukacita, atau dulu sudah sakit dan sudah sembuh. Kan orang tertarik. Kau gereja di mana? Kan gitu nih. Nah, lalu ketika ditanya kau gereja di mana, terus Anda gerejanya di mana? Ternyata Anda belum punya komitmen untuk menetap di sebuah gereja lokal. Anda jalan pindah-pindah. Hari ini minggu pertama di GBI, minggu kedua di GSJA, minggu ketiga di GPDI, minggu keempat gereja lain. Lalu orang yang Anda bawa itu Anda bawa kemana? Jalan-jalan. Nah, yang jalan-jalan makan firman Tuhan seperti ini tidak bisa bertumbuh. Saudara boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh juga ikut ke gereja lain, tetapi saudara istilahnya begini, jajan itu di luar, makan itu di rumah. Kita boleh jajan di luar, tapi makan itu harus di rumah. Di mana Anda tercover, terlindungi, diperhatikan, dijaga oleh gembala di mana Anda menetapkan diri jadi anggota. Amin ya. Nah, sekarang begini, perhatikan. Saya ajak kita membaca dulu 1 Korintus 12 ayat 14. Perhatikan ya. Ini tubuh gereja itu tubuh Kristus. Amin. Ya, tubuh Kristus. Nah, tubuh itu terdiri atas banyak bagian. Yuk sama-sama kita baca. Dua-dua ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Lanjut. Dari pagi cepat dikit ya. 15. Ya. Dan andai kata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Sebentar dulu. Betulkah demikian? Karena kalian bilang aku bukan mata, jadi aku bukan anggota tubuh. Tidak demikian. Lanjut. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Sama-sama. Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga. Di manakah penciuman? Lanjut. 16. Yuk. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota Masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Coba perhatikan tubuh.
Bayangkan tubuh saudara sambil melihat tubuh saya. Tubuh saya kan agak sipek. Ya. Oke, coba perhatikan. Bagian tubuh kita ini yang diciptakan Tuhan, ada nggak yang nggak berguna? Biar kita buang aja. Ada yang nggak berguna? Seperti dari pagi saya bilang, hanya wanita lah yang sering membuang ada bagian yang dianggap nggak berguna. Alis mata dicukur habis, dibuang sama dia habis, lalu dibikin yang palsu, atau dibikin pakai pensil warna itu ya. Apa namanya pensil warna itu? Hah? Pensil halus. Kalau kira-kira orangnya garang, suka marah, itu pasti mulai agak dibuatnya agak naik sedikit atas. Ya, nah, nggak ada, sampai nggak ada yang tidak berguna. Sampai bulu hidung ada gunanya nggak? Ada, supaya debu jangan langsung masuk ke dalam. Makanya kadang kita ngupil, karena ada kotoran. Jadi dari bagian tubuh kita ini nggak ada yang berguna. Demikian juga anggota tubuh Kristus. Semuanya ada berguna. Tetapi saudara nggak bisa dipakai menjadi seorang yang dahsyat di tangan Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Nya, melakukan perintah aku, kalau saudara nggak menggabungkan diri dengan tubuh Kristus. Nah, di tubuh kita ini berguna. Bahkan perhatikan di tubuh kita ini. Tubuh kita kalau sehat, kalau tubuh sehat ya, ini tubuh kita, organ tubuh kita ini nggak ada yang saling cemburu. Contoh, biasanya kalau tiap pagi ke toilet, yang dipakai untuk bersih-bersih tangan mana? Kanan atau kiri? Hah? Ada juga yang kanan, kalau dia kidal ya kan? Nah, kiri. Saya mau tanya, sampai umur sekarang ini, saudara kita sekarang ini, umur sekarang ini, ada nggak tangan kiri pernah protes ke tangan kanan? Hah? Kiri akhirnya ngambek, unjuk rasa. Udah sekian puluh tahun, tugasku hanya di toilet. Tapi tangan kanan, kalau ada mau kenalan dengan orang, tangan kanan. Terima berkat, tangan kanan. Aku nggak pernah terima berkat, ya nggak bisa. Jadi tugasmu hanya di belakang. Coba bayangkan kalau tanganmu protes tangan kiri. Bagaimana membersihkannya? Atau katakanlah badan sudah lemas ini karena lapar. Oke? Lalu mulut protes. Dia nggak mau terbuka dan tidak mau gigi mengunyah. Ketika dia protes, maka dia akan merugikan seluruh tubuh. Ketika dia tutup unjuk rasa, maka seluruh tubuh akan lemas dan akhirnya mati karena tidak makan. Betul ya? Demikian juga, karena dalam tubuh Kristus ada iri-irian. Hanya dia saja WR. Aku nggak pernah diangkat jadi WR. Padahal kenapa nggak pernah diangkat di altar jadi WR atau singa? Lah, kan gimana tahu dia nggak bisa nyanyi. Dia semangat nyanyi, tapi nggak pernah bisa ikuti nada musik. Dia nggak mungkin dia di situ. Karena masing-masing ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki, betul? Bagaimana kalau misalnya kaki difungsikan jadi tangan? Nggak bisa. Gimana kalau tangan fungsinya berjalan? Wah, ini repot. Masing-masing sudah ada fungsinya. Nah, Tuhan sudah tetapkan bahwa Anda itu berfungsi dalam tubuh Kristus. Anda ngelingkang gitu. Amin, ya gitu. Semangat, biar aku tambah semangat. Ini tatapan Anda seperti mau makan saya. Oke, baik. Saya lanjut aja. Siapa nama yang single tadi laki-laki? Sini dulu. Nah, biar saya kasih praktek. Dan tubuh Kristus seperti ini. Oke, Jires ini. Ayo, Pak Sitangga nggak bisa lepas anaknya sebentar. Harus lempel. Karena ada laki-laki. Nah, ini banyak wanita ini sore ini. Siapa namanya? Oh, yang sini. Ya, keren. Laki-laki sana. Sini, Kakak. Ya. Jadi, gereja itu adalah komunitas, amin. Komunitas anak-anak Tuhan. Amin ya. Nah, jadi sebenarnya kita itu adalah saling terikat. Ayo buat begini. Mari Pak. Inilah komunitas gereja. Ketika saya menggabungkan diri dalam sebuah gereja,
saya terikat dengan saudara-saudara seiman lainnya. Jadi, ketika saya lemah, ada masalah pergumulan dan saya mau mundur dari Tuhan, udahlah, rasanya seperti aku gak sanggup lagi menghadapi masalah ini. Aku mundur aja lah daripada Tuhan. Ketika saya mau mundur dari Tuhan, saya mau jatuh dalam dosa, maka saudara-saudaraku akan mengizinkanku jatuh. Dia akan tahan saya, jangan begitu Pak, jangan. Ayo Pak, ke anak asal yang gak bisa kita lewati, semua bisa kita lewati bersama-sama. Ini fungsinya. Ada yang bilang amin, ngerti? Serius Pak. Serius ya? Lihat, coba Bapak yang jatuh. Kami kan takut, gak usah takut Pak, kami jatuh. Ini fungsi daripada saudara seiman tadi. Ya, nah, ketika dia lemah kita kuatkan, ayo Pak, semangat. Nah, rupanya saya juga punya pergumulan. Siapa sih yang gak punya pergumulan? Semua punya pergumulan. Tetapi orang-orang yang saling punya pergumulan ini saling menguatkan, terikat satu dengan lainnya, jadi kuat. Amin. Tetapi jadi masalah adalah gini, contoh nih, Pak Sitanggang keluar dari komunitas ini. Dia tidak bergabung kemana-mana. Musuhnya domba itu apa? Serigala. Serigala suka terkam domba. Nah, ketika kami di sini ada musuh, kami saling menjaga. Ada gembala menjaga. Tapi bagaimana? Celakalah bagi Pak Sitanggang yang tidak punya komunitas menjaganya. Dan gembala yang di sini, saya sebagai gembala dalam kelompok komunitas ini, saya tidak akan membantu dia. Kenapa? Saya merasa dia bukan anggota saya dan saya bertanggung jawab untuk jaga dia. Jadi saya ingin jaga dia. Enggak ada. Maka Bapak itu akan jadi sarapannya serigala. Santapan serigala. Makanya ketika saudara tidak menggabungkan diri dalam satu komunitas, dalam gereja lokal, maka saudara akan gampang. Gampang untuk tersesat. Dapat ajaran-ajaran sesat, Anda jadi sesat. Betapa pentingnya menggabungkan diri. Nah, nanti akan saya masuk lagi ya. Kenapa kita harus dimuridkan? Nah, nanti saya akan sampaikan. Ini dulu, sampai sini dulu. Do you understand me? Yes, yes I do. Amin ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Yang dipraktekkan ngerti kan nih? Ngerti ya? Siapa namamu? Marifat. Kau marga apa? Mon. Oh tadi muka mau jadi aku nggak lihat kau. Nggak ada senyumnya. Iya kan? Ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah udah kayak gini lagi. Kalau nggak ada masalah. Ada masalah udah gini tuh. Apalagi dia punya masalah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jelas ya? Jelas ya? Iya. Mungkin di sini nanti ada yang jadi tangan. Kalau tubuh ya ada yang jadi kaki. Ada jadi telinga, jadi mata. Tetapi setiap kita yang jelas, kita punya fungsi dalam tubuh Kristus. Gitu. Ya. Dan nanti setelah menggabungkan diri, gembala Anda akan melihat, oh si Anu itu cocok, suaranya bagus, ditempatkannya jadi singer dan WR. Anda harus dimuridkan. Gitu. Jelas ya? Ya. Tapi kalau Anda tidak menggabungkan diri, Anda nggak bisa dimuridkan. Karena Anda belum dan bukan menjadi bagian dari gereja ini. Nah, setelah kebaktian ini, mulai pikirkan nanti waktu penyembahan dan tentukan pilihan. Seperti take me out, ya kan? Come on ladies, ya. Tentukan sikapmu, pilihanmu. Tapi saran saya, pilih saja Gigi Suwarna, sudah pas di sini. Ya, udah pas di sini. Kalau nggak cocok di sini, boleh Anda kebaktian tinggal di sini, tapi kebaktian dengan saya di Medan. Iya, ya, jelas sampai sini dulu ya. Nah, sekarang gini, saya masuk ya. Saya masuk kepada poin berikutnya nih. Jadi gereja harus bertumbuh. Gereja itu, kenapa kita harus berkomitmen kepada gereja lokal, menjadi anggota sebuah gereja lokal? Karena Anda harus dimuridkan. Murid itu berarti dewasa dalam Tuhan. Amin. Murid itu dewasa dalam Tuhan. Murid itu gak gampang untuk mundur dari Tuhan ketika ada masalah. Dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan begini, sejak saat itu banyak mereka yang mengikut Yesus mundur dari mengikut Yesus. Kenapa? Mereka katakan perkataan Yesus terlalu keras. Lalu Yesus berkata kepada para murid-muridnya yang para rasul itu, kenapa kamu tidak pergi juga? Lalu Petrus jawab begini, kemana kamu mau pergi Tuhan?
perkataanmu hidup dan benar. Itulah murid. Murid itu dewasa, nggak cengeng menghadapi masalah. Amin. Nah, sekarang yuk kita buka dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Kita baca ya. Kenapa saya harus berkomitmen kepada gereja lokal? Saya harus menjadi anggota dari sebuah gereja karena saya harus dimuridkan. Dimuridkan itu berarti mengandung 4 hal ya. 4 hal. Baik, kita baca dulu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama yuk, dua-dua ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Satu lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Coba mundur 18. Tadi kan 19 kan? 18. Ini pernyataan Yesus waktu dia akan naik ke surga, dia bilang begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di sorga. Di sorga dan di bumi. Berarti tidak ada yang lebih hebat daripada Yesus kekuasaan. Makanya ini dasar kita nggak usah takut, nggak perlu takut sama setan, kuntilanak, kuntil mama, kuntil bapak, kuntil apa lagi. Segala kuntil. Begu ganjang, begu pendek, begu gendut. Apa begitu? Ini dasar kita takut. Kenapa? Karena Yesus mengatakan sebuah pernyataan, kepadaku telah diberikan kuasa. Sekarang kuasa di surga, di bumi, dan atas alam semesta ada di tanganku. Dan Yesus itu bilang begini, aku menyertai kamu. Mau gimana lagi? Harus yakin kita. Jadi apapun problem pergumulan Anda, nggak ada dasar lagi untuk takut. Jangankan kita dalam Tuhan, di luar Tuhan, coba nanti pulang tanya yang bukan Kristen. Ada masalah nggak dia? Ada masalah nggak kira-kira menurut Anda di luar sana? Ada. Bedanya kita dengan dia adalah kita punya Yesus sebagai solusi jalan keluar. Dan satu hal kebenaran tentang masalah adalah begini. Tidak pernah terjadi mukjizat tanpa diawali ada masalah. Ketika di Pasakaun ada masalah, kehabisan anggur. Nah kan masalah nih, Tuhan ubah air jadi anggur. Ketika si Bartimeus teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Apa masalahnya? Buta sejak lahir. Dia berteriak. Waktu teriakan pertama Yesus tahu nggak? Dia dengar nggak? Dia dengar. Tapi Yesus mau dengar lagi teriakannya serius, dia berteriak. Yesus anak Daud kasihani aku. Panggil dia kemari. Si buta sejak lahir pun melihat. Yairus berteriak, Yesus kasihanilah aku. Anakku sakit. Ternyata anak itu bukan sakit saja, sudah mati. Dan mati pun dia bangkitkan. Amin ya. Karena itu begini, apapun problem pergumulan Anda, nggak usah fokus sama masalah. Mana jujur, kau sebagai anak gembala, Roberto, coba jujur ya, Ju. Pernah nggak kau minta duit sama papimu? Tolong Pi, mintalah duitmu Pi, limpul, Gaya Medan, limpul aja Bi. Pernah? Nggak mungkin gitu gaya kau minta. Tolonglah Pi, nggak ada. Yang benar apa? Tuh tanya tuh Jireku, kalau minta, enggak Bi, Bagi duit. bagi duit. Itu kan mama udah ngomong kan? Mami udah ngomong. Mana ada? Tuhan gini ya. Kenapa Jojo berani ngomong gitu sama papi maminya? Karena anaknya. Siapa tadi yang singa? Gavin. Coba Gavin ngomong gitu. Pak Pendeta, minta dulu duitmu. Maka Pak Pendeta, siapa? Ya nggak berat begitu karena bukan anak. Lah kita nggak kasih. Saya kasih dulu. Siapa di sini yakin dan percaya dia anak Tuhan? Yang nggak percaya nggak usah. Anda anak Tuhan. Yes. Jadi kenapa nggak bisa sama Tuhan? Tuhan. Berat kali masalahku itu. Kalau memang kau berkenan, jawablah doaku. Kalau tidak, ya apa boleh buat? Enggak gitu, kita anak.
bersikap seperti Jojo. Pi, minta aku dulu. Pi, minta uang jajan. Itu anak. Makanya jangan habiskan waktu untuk minta berkat. Anda pasti diberkati kan Anda anak. Kan tadi saya sudah awali. Roma 8 ayat 32 katakan begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, bahkan memberikannya mati bagi kita. Bagaimanakah mungkin dia masih menahan segala sesuatu? Nah gitu. Tetapi begini, Tuhan izinkan ada masalah. Kadang Tuhan bukan Tuhan terlambat menjawab masalah kita. Bukan, karena Tuhan tak pernah terlambat. Keterlambatan dan kecepatan hanya berlaku bagi manusia. Karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi bagi Tuhan gak ada yang namanya kecepatan dan terlambat. Karena dia berkata, akulah waktu. Maka dia bilang, akulah alfa dan omega. Aku yang awal. Kapan awal? Kita gak tahu dia yang awal. Kapan akhirnya? Kita gak tahu dia yang awal dan yang akhir. Gitu loh. Makanya gini, di dalam dalam Yohanes 11 tentang Lazarus. Ketika disampaikan kepada Yesus Lazarus sakit, Alkitab mencatat gini loh, ayat 6-nya. Ketika didengar Yesus bahwa Lazarus itu sakit, dia sengaja tinggal situ, gak langsung datang. Kenapa? Karena bagi Yesus, waktu yang tepat untuk datang menjumpai Lazarus itu adalah menjawab doanya, tunggu Lazarus mati. Makanya ketika Lazarus sudah mati dari kubur 4 hari, dia datang. Terus Marta dan Maria bilang gini, Tuhan, sekiranya kau datang waktu dia masih sakit. Maksud kalimat Marta Maria berarti Yesus terlambat. Yesus bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak percayakah kau? Bagi kita terlambat mati, bagi Tuhan gak jadi soal mau mati, mau hidup, mau sekarang gak jadi soal. Karena dia punya segala ruang dan waktu. Di mana kau kuburkan dia? Di sana. Buka. Tuhan, udah 4 hari Tuhan. Kalau kau udah buka. Lalu dia mengatakan, doanya sederhana aja. Inilah, Yesus sedang mengajarkan kepada kita hubungan kita dengan Bapa. Dia berdoa sederhana. Bayangkan, untuk bangkitkan orang mati saja, Yesus sederhana doanya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkan aku. Dia yakin Bapa yang mendengar dia. Sekarang pertanyaan saya, Anda yakin nggak? Pertanyaan kau yakin nggak bahwa Tuhan dengarkan doamu? Yang benar. Yakin loh. Yakin. Berarti coba nanti kalau kata nggak gereja karena masalah, berarti nggak yakin dia. Hanya ngomong aja yakin. Yakin ya? Yakin berarti apapun masalah harus datang betul ibadah. Nggak tulus. Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau mendengarkan aku. Lazarus, keluar. Bagaimana cara Lazarus keluar? Penguburannya kan di kain kafan diikat dulu. Gimana cara dia keluar? Dia keluar. Orang buka kain peluh, biarkan dia keluar dan kasih makan. Jadi apa yang selama ini tertutup, apa yang selama ini mati, itu bisa bagikan. Gitu. Cuma mungkin yang kemarin-kemarin tentang komitmen kepada Tuhan ya. Komitmen kita kepada Tuhan itu harus kita perkuat. Jadi ingat ya, ketika saudara sekarang punya pergumulan, apakah keuangan, kesehatan, apa saja, tidak ada kata terlambat. Tetap komitmen sama Tuhan. Tuhan apapun terjadi, mengikut Yesus. Keputusanku. Lagi. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Supaya agak keren sedikit, agak Inggris sedikit kita. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dalam bahasa kasarnya, nggak ada jalan untuk kembali ke dunia ini. Aku mau ikut dia saja. Gitu. Semakin berat masalah Anda, berarti akan ada mujizat berat yang akan Tuhan berikan. Karena masalah ringan, berkatnya ringan. Nggak ada bilang amin, gini-gini. Amin ya. Amin ya. Nah, sekarang saya kembali nih. Saya akan sampaikan nih dengan poinnya nih. Kenapa saya harus memulihkan? Saya harus masuk dari anggota gereja lokal. Karena kita yang pertama harus
Dilatih firman Tuhan. Sama-sama katakan, kita harus latih firman Tuhan. Harus latih firman Tuhan. Kenapa? Begini, tadi pagi saya sampaikan juga. Setan tidak keberatan, nggak takut dia dengan kita kalau kita rajin gereja, bernyanyi, bisa kur, bisa nyanyi suara 1, suara 2, suara 3, dia nggak keberatan. Tapi setan takut kalau kita tahu firman. Kenapa? Karena kalau kita tahu firman, setan nggak bisa tipu kita. Kita tahu siapa kita Tuhan. Setan nggak bisa takut-takuti kita. Hati-hati ya, di rumah itu ada kuntilanaknya. Tadi pagi saya bilang, kalau ada rumah besar, kosong, tidak ada yang mau ngontrak, tapi kalau ada yang mau pakai, kata yang punya rumah, pakai gratis, ambil. Langsung tanda tangan, kontrak, pakai, bukan kontrak deh, pakai. Rumah itu 30 tahun gratis. Masuk. Setan di dalamnya kita usir keluar. Amin. Iya. Hosea 4:6 bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, tidak tahu firman. Kenapa Pak? Kenapa Bapak tidak kebaktian, Bu? Itulah Pak. Cobaan dari Tuhan, kena penyakit. Sejak kapan Tuhan kasih cobaan, kasih penyakit? Yang Tuhan katakan oleh bilur-bilurku kau telah sembuh. Masakan 1 Petrus 2:4b dia bilang oleh bilur-bilurku kamu telah, bukan akan ya, telah sembuh. Masakan Tuhan juga yang izinkan penyakit katanya. Berarti kan kontrol. Seolah-olah firman ini bertentangan. Yang Tuhan katakan oleh bilurku kau telah sembuh. Berarti penyakit bukan daripada Tuhan. Tetapi kenapa ada orang bilang ini cobaan dari Tuhan? Tidak tahu firman. Markus 16:17, perhatikan ini tanda orang percaya. Jadi kalau ada yang kena setan, ada setan, jangan lagi dipanggil Bapak Gembala. Makanya Anda mendaftar jadi anggota gereja supaya ikut som. Diajarkan bagaimana mengusir setan. Saya pernah sekali di angkot, saya bawa buku pelajaran, judulnya begini, mengusir setan. Ya kan? Waktu saya buka ini, saya sengaja saya buat di angkot ini. Orang dalam angkot lihat begitu. Terkejut dia lihat, judul pelajaran, mengusir setan. Bukan nangkap setan ya. Kan ada yang tipe-tipe itu, menangkap setan. Saya nggak bisa bayangkan kalau istri cantiknya, ayo ikuti saya jurus pertama bagaimana nangkap setan. Putar-putar sedikit. Lalu tangkap, masukin botol. Gimana setan bisa masuk botol? Dia nggak bisa tembus tembok. Ditipu. Gitu. Jadi TV-TV itu katanya ada kerasukan di sekolah itu. Setan ditangkap. Terus katanya begini, kalau nggak mempan, nggak bisa diusir. Sebenarnya tahu nggak, bicara dari karena kita tahu dari Alkitab. Alkitab sebenarnya mengajarkan setan itu masing-masing ada pangkat-pangkatnya. Berarti setan yang ada sama si penangkap hantu tadi itu, yang mau ditangkapnya lebih besar pangkatnya, dia sersan. Yang situ kapten, yang mudahlah salah masuk uang. Nggak mampu ketemu setan itu, kenapa? Nah itu cara main setan. Nah, roh Tuhan ada pikiran kita. Yohanes 1 bilang gini, roh yang ada pada kita lebih besar. 1 Yohanes 4 ada 4. Dan segala roh yang ada dalam dunia ini. Nah, perhatikan, yuk sama-sama, dua-dua ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya punya tanda. Apa tandanya? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka mengusir setan demi namaku. Jadi tugas siapa mengusir setan? Saya. Tugas kita. Jangan bilang, Tuhan jauhkanlah setan-setan dari kami. Masih doa seperti ini? Hah? Iya, dulu saya doanya gitu. Kenapa? Itu yang diajarkan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu pun nggak dipersalahkan. Kenapa? Karena dia dapat juga guru yang salah. Tuhan bilang tanda ini menyertai, yang ngomong ini Yesus sebelum naik ke surga. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan. Jadi Anda usir setan. Dari mana saya tahu? Setelah saya diajari firman. Makanya Anda harus belajar firman. Supaya jangan bisa tipu sama setan. Ikut sob. Angkatan berikutnya bulan berapa dimulai? Agustus. Ada yang sudah daftar di sini? Loh, siapa yang belum daftar? Jadi Anda memang siapa yang tidak angkat tangan?
Jadi posisi Anda di mana? Ayo ikut nanti ya, ikut ya, kawannya ikut ya. Udah nikah? Belum juga. Nah, yaudah. Nanti setelah tamat kamu dapat jodoh lagi. Amin lah bilang mah. Amin. Iya. Yuk ikut sama ya, supaya ngerti dasar kita, supaya saya tidak bisa tipu lagi. Keluarga bapakku juga memang gak ada yang berhasil. Keluarga mamaku juga sepertinya bangkrut aja, sering buka usaha kok. Berarti ya aku pun demikian. Tidak. Pasrah nggak boleh, berserah harus. Amin. Nah, jadi kenapa saya dimuridkan? Karena saya harus dilatih firman Tuhan. Gitu loh. Kalau Anda nggak tahu firman Tuhan, maka Anda akan ditipu oleh setan. Coba perhatikan di persimpangan jalan seringkali ada tabur bunga ya. Ya kan, bunga bikin di daun pisang itu daunnya. Ya, tahu tuh maksudnya apa? Tahu maksudnya apa? Sesajen. Maksudnya sebenarnya dia sedang naikkan permohonan. Tan, tolong ya Tan, maksudnya setan ya, bukan tante ya. Tan, tolong Tan, jangan kecelakaan ya Tan. Nih, kau minta bunga, udah 7 rupa, 7 warna, dan 7 rasa. Anak Tuhan gak begitu. Usir dia. Amin. Nah, bagaimana bisa ngerti usir kalau nggak belajar? Makanya Anda harus belajar. Jadi yang pertama ini kenapa harus dimuridkan dalam gereja lokal? Karena Anda harus dilatih firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, yang kedua, kita harus dilatih berkarakter Kristus. Saya ulangi, kita harus dilatih. Ketika saya menggabungkan diri dalam sebuah gereja lokal, saya sedang masuk dalam suatu pelatihan untuk dilatih karakter. Aku egois, aku sombong. Dari mana saya tahu saya sombong? Dari mana kita tahu kita sombong? Orang lain yang ngomong. Karena orang lain yang nilai kita. Kalau aktor ini, saudara-saudara, coba lihat saya. Saya ini gak sombong loh. Justru itu sombongnya dia. Orang lain menilai. Berarti ketika dalam satu gereja akan ada gesekan-gesekan. Amsal 27 ayat 17, kita buka. Kita buka Amsal 27 ayat 17. Sama-sama ya, kita baca ya. Dua-dua ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ada gesekan. Gini dia. Ketika ada orang menyakiti Anda dalam sebuah gereja, sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan diri. Ada yang mau Tuhan bereskan dari diri. Ketika orang Israel umat Tuhan berbuat dosa, Tuhan pakai orang-orang yang bukan penyembah Yahweh. Contoh, dia pakai Raja Babel, namanya Nebukadnezar, untuk menyiksa orang Israel dan diperbudak, untuk mengajar umatnya. Tuhan juga akan berurusan dengan Nebukadnezar. Tetapi Tuhan pakai orang yang tidak menyembah Tuhan itu untuk memberikan pelajaran kepada kita betapa sakitnya kalau kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan berurusan bukan dengan Nebukadnezar. Tuhan sedang berurusan dengan bangsanya, umat Israel, umatnya itu. Jadi ketika ada orang menyakiti hati Anda, sebenarnya dia sedang berurusan dengan dirimu. Berarti kau gampang tersinggung, harus segera dibereskan. Nah, ada yang bilang amin. Udah lapar atau kalau cuaca asik terlalu kencang begini. Oke ya. Jadi ini karakter harus dibereskan. Nanti WA-nya nih. Coba kita lihat pujian, tunjuk kawan kiri kanannya. Kau sahabatku, kau. Ini setan nih. Nggak jelas nih. Parbada ini. Apa? Parbada muncul. Parbada ada yang bukan Batak di sini, sama tadi ya. Mulutnya nih, mulut suka bertengkar. Enggak begitu lagi, ya. Kita makin digesek, ditajamkan sehingga kita diubahkan. Itu puji. Makanya kenapa banyak orang nggak mau jadi anggota gereja? Nanti gampang ada masalah, ada tersinggung, nanti ada nyakiti hati. Udahlah, kita jalan-jalan aja. Nah, justru sebenarnya kita kasihan sama dia nggak bisa bertumbuh jadi murid Tuhan. Baru 2 poin, udah bisa dekatkan hati. Turun dari ruangan ini, segera jumpai Pak Sitangga, minta formulir. Tadi pagi langsung ada berapa orang tanya, gimana cara daftar jadi anggota? Ya, nggak pakai iuran, pakai dibaptis dulu, terus pakai setia. Kemarin di Jumat kami gitu di cabang gereja raya, Pak Pendeta, aku mau daftar jadi Jumat. Gimana caranya?
Caranya, pertama, kau bertobat. Yang betul lah Pak. Wah, sambil bilang betul Pak. Loh, maksud kau apa? Ya bertobat syarat pertama, iya kan? Ya, kalau hidupmu gak berubah di sini dengan yang di sana kerja ulama sama, ngapain kau pindah kemari? Di sana aja. Betul ya? Iya dong. Aku bertobat dibaptis. Berarti manusia lamaku itu, karakter lamaku harus dikubur. Baptisan itu udah kubur. Syarat di gereja ini begitu. Syarat pertama bertobat, kedua dibaptis. Amin. Ketiga, setialah beribadah. Karena di gereja kita itu biasanya nggak tahu di sini ada iuran nggak? Nggak ada iuran. Nggak ada iuran. Kalau di gereja lama kan gitu ada iuran. Anda nggak bayar 1 tahun dibiarin. Nanti kan kena dia. Ya kan BPJS juga nggak pernah bayar kan? Begitu pakai. Nanti itu semuanya. Makanya contoh, ketika bapak itu nanti mau nikahkan anak, dibukalah buku, bukan buku kehidupan, tapi buku hutang. Kau sudah gak bayar iuran selama 10 tahun, lunasi dulu baru kami nikahkan anakmu. Di kita enggak seperti itu. Syaratnya bertobat. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, catat nih. Kenapa harus dimuridkan? Yang ketiga, karena kita harus dilatih untuk tunduk pada otoritas. Apa? Tunduk pada otoritas. Jadi ketika saya mendaftarkan diri menjadi anggota sebuah gereja, ada otoritas di atas saya. Ada gembala. Jangan sampai kita memberontak kepada penggembalaan. Contoh, Gavin kemarin lagi. Pinjam kertas itu. Yuk, Vin, sini, cepat Vin. Menghadap sana, sini. Sini. Nah, Gavin ini anggota gereja. Ketika dia menyatakan diri komitmen masuk jadi anggota gereja lokal, Gavin itu ada di bawah otoritas payung. Dia tercover, terlindungi. Ada gembala mendoakan dia. Tapi ketika Gavin ini memberontak dalam penggembalaan, maka dia payung ini di sini dia nggak bergerak, yang bergerak keluar itu si Gavin. Nah, ketika Gavin bertobat, dia berbalik lagi kepada perlindungan otoritas. Terus besok-besok melawan lagi dia lagi keluar lagi. Bertobat lagi, balik lagi. Berontak lagi, keluar lagi. Kau gak capek gitu bro? Ini, otoritas payung perlindungan itu tetap ada. Tapi ketika saya melawan kepada penggembalaan, kepada pimpinan otoritas di dalam gereja yang saya digembalakan, maka saya keluar. Seperti Pak Tanggung tadi, yang keluar dari komunitas tadi. Roh pemberontakan, roh Judas Iskariot tadi yang membawa Judas Iskariot kepada kebinasaan. Begitu. Bawa ke bawah. Makasih ya. Ngerti ya? Otoritas. Nah gini, tadi pagi juga saya sudah sampaikan. Dalam gereja ini nanti akan muncul orang-orang lebih pintar dari Pak Berto dan Ibu Meti. Mereka lemah di dalam manajemen, tapi Tuhan kirim Pak Sitangga menanganinya. Saya kalau bicara soal keuangan, aku mumet. Maka saya nggak mau pikir, saya nggak mau urus duit. Gitu. Saya mau fokus pada belajar Alkitab, Firman, dan saya khotbahkan untuk membawa jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Saya lemah di situ. Saya nggak mau memikirkan uang. Makanya di gereja kami ada bendahara, di gereja juga ada bendahara untuk memikirkan itu. Tetapi dengar, ketika Anda lebih pintar dalam hal-hal dunia ini dari gembala Anda tidak boleh melawan otoritas. Ketika Anda tunduk kepada gembalamu, disitulah karakter Kristus nyata dalam dirimu. Yang pilih Musa itu Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan, sebelum dia memimpin bangsa itu, Musa menolak. Musa tidak ingin menjadi penggembala umat Israel untuk memimpin mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan yang pilih dia. Tuhan, aku gak bisa. Apa nanti yang ditanya orang Israel? Sial apa bukti bahwa kau dipilih Tuhan? Nah begini. Apa di tanganmu? Tongkat. Kau lemparkan tongkat. Lempar. Berubah jadi ular. Aku bayangkan kalau aku seperti itu langsung lari besar ular itu. Karena tongkat penggembalaan zaman dulu itu lebih tinggi dari orang. Dan tongkat itu gak pernah tongkat panjang ini kayak tongkat Simbang Raja.
Gini. Tapi gini dia bentuknya. Tahu kenapa begini? Makanya supaya gampang untuk misalkan gembala domba itu, kalau ada domba-domba yang keluar dari jalur, langsung gampang gembalaannya, tinggal tarik lehernya. Makanya Pak Biarto juga perlu sebagai gembala punya tongkat gitu. Ada yang macam-macam, porsi 5 juta macam tuh, sangkutkan leher tarik, kalau udah keluar jalur. Pegang ekornya. Kalau aku Musa, aku rasa gak berani ya. Musa, Tuhan benar Tuhan, pegang ekornya. Begitu tersentuh, ekor ular itu berubah jadi tongkat kembali. Coba, udah mujizat seperti itu. Musa masih bilang, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa Tuhan. Oke, sekarang aku kasih tanda kedua. Masukkan tanganmu ke dalam saku jubah. Masuk. Keluarkan, berubah jadi putih, kusta. Musa terkejut. Masukkan lagi. Dia masukkan. Keluarkan. Sembuh. Kusta itu kan bicara dosa. Kau akan kupakai, kau berkuasa atas dosa. Kenapa ular? Lambang pemerintahan Firaun setan itu adalah ular. Kau berkuasa atas setan, itu maksudnya. Musa ngomong lagi, Tuhan, aku gak bisa ngomong. Kau gak bisa ngomong? Baik, kupanggil yang bisa ngomong, abangmu Harun. Berarti kita siapa? Harun. Tetapi ketika dalam perjalanan tanah Israel menuju ke tanah Kanaan, memberontaklah Harun dan Miriam kakaknya. Dua-duanya abang dan kakaknya. Lalu Tuhan berperkara. Siapa yang memilih Musa? Aku, kata Tuhan. Betapa beraninya kamu berdua menentang orang yang kupilih. Sekarang Tuhan, aku berperkara padamu. Tiba-tiba keduanya kena kusta. Lalu menang. Lalu Musa berdoa, Tuhan ampunilah kakak-kakakku. Karena kau yang minta aku ampuni. Tapi katanya, bukankah kalau seorang bapak meludahi anaknya, minimal 7 hari menanggung malu? Biarkan mereka dulu. 7 hari dibiarkan kena kusta. Setelah itu pulihkan. Ini bicara apa? Karena kedua orang pintar ini menentang otoritas. Mereka berdua yang pilih Tuhan. Tuhan. Aku lebih pintar dari Pak Biarto dan Ibu Meti. Oke, boleh. Kenapa nggak bisa aja Anda lebih pintar? Tapi kau nggak dipilih untuk jadi gembala. Mereka yang dipilih. Tunduklah. Ketika Anda belajar makin tunduk, Tuhan akan pakai Anda. Tuhan akan memberkatimu karena karakter ilahi mulai jadi padamu. Kita nggak tahu, who knows? Siapa tahu suatu-suatu Tuhan pakai Anda lebih dahsyat lagi. Contoh, Yosua itu punya karakter ilahi. Bayangkan, Musa 40 hari 40 malam di puncak gunung. Ngapain dia di atas? Jumpa Tuhan. Ya enak dong, dalam hadirat Tuhan. Enak. Yosua di mana? Di perut gunung. Nggak dapat apa-apa dia. Mungkin nggak ada pulang. Musa 40 hari tak makan tak minum, dia enak jumpa Tuhan dalam kemuliaan. Nah, Yosua kan enggak. Dia nggak makan, Yosua juga nggak makan. Tapi dia lagi dilatih ini. Kau tunggu di sini, dia tunggu. Dan akhirnya Yosua dipakai menjadi. Yosua nggak pernah terpikir akan menjadi pemimpin besar. Tapi akhirnya Tuhan pakai dia. Jadi orang yang belum pernah ada satu orang manusia yang pernah mengatakan kepada matahari, berhenti, jangan bergerak. Gak berhenti, gak bergerak matahari. Baru Yosua, kenapa dia punya karakter tunduk pada otoritas? Nah itu mana yang ayo. Nah, gini, di kantor atau di tempat kerja Anda juga kan punya pimpinan, tunduk pada otoritas. Kecuali Anda dilarang ibadah, beda. Saya lakukan tugas saya sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tapi soal ibadah, aku harus ditunduk kepada Tuhan. Kalau kau tidak masuk hari Minggu, ku pecat. Saya siap dipecat. Dulu gitu ada staf saya sekarang di gereja, Pak Delius. Kalau kau nggak masuk kerja hari Minggu, kau pecat. Masih banyak yang mau masuk kerja. Dia diam aja. Tetap nggak gereja hari Minggu. Tetap nggak kerja hari Minggu, dia pergi gereja. Harusnya dimaki-maki lagi dia. Kau udah kubilang jangan absen kerja, kau tetap nggak datang, pergi ke gereja minggu depan. Kalau kau nggak datang, kau pecat. Tiba minggu depan gereja dia nggak kerja. Harusnya dimaki lagi. Sudah kubilang ku pecat kalau nggak kerja, tapi kau nggak datang. Minggu depan kasih terakhir peringatan.
Minggu depan nggak gereja juga dia. Dimaki-maki lagi. Sudah aku bilang kau jangan. Tahu nggak? Tapi nggak dipecat-pecat dia. Dimaki-maki kita nggak dipecat-pecat. Akhirnya dia memecat dirinya sendiri. Begitu Pak, aku nggak mau Bapak maki-maki saya. Saya izin, saya keluar, saya cari kerja lain. Keluar dia. Itu kualitas kita. Dia harus nomor 1. Anda jadikan dia nomor 1, maka Anda akan jadi pusat perhatian Tuhan. Gini, dapatkan hati Tuhan, Anda dapatkan tangan Tuhan. Jangan mati-matian kejar tangan Tuhan, kasih berkat. Kejar hatinya, Anda dapatkan hatinya. Senang hati Tuhan, Anda dapatkan tangannya. Do you understand me? Yes. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jadi yang ketiga, tunduk pada otoritas. Dan yang terakhir, Yang terakhir adalah kita harus dilatih melayani. Sama-sama katakan, kita harus dilatih melayani. Saudara jadi murid-murid itu melayani, bukan dilayani lagi. Anda nggak boleh datang hanya hari Minggu datang gereja, nyanyi pujian, dengar firman baru. Bapak terima kasih, amin. Minggu depan pun begitu datang, puji-pujian, nyanyian, kasih persembahan, dengar khotbah, kasih persembahan, pulang Bapak terima kasih, amin. Minggu depan seperti itu, Anda dipanggil bukan untuk beribadah Anda harus melayani. Setelah Anda ikut som, Anda akan melayani. Jangan tunggu-tunggu pendeta, gembala mengajak Anda melayani. Tawarkan dirimu. Roma 12 ayat 11. Yuk kita baca bersama. Ini dia syarat untuk melayani. 2, belum. 2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Begini, syarat melayani, rohmu menyala-nyala dulu baru melayani. Banyak gereja salah. Oh, dia ini gak menyala-nyala, kasih pelayanan yang menyala. Orang yang tidak menyala-nyala bagi Tuhan dikasih pelayanan, ini jadi batu sandungan. Biarkan rohnya menyala dulu untuk Tuhan, baru kasih pelayanan. Kalau orang gak gairah sama Tuhan, jangan kasih pelayanan, akan jadi batu sandungan. Tidak ada yang bilang amin. Jelas ya? Jelas ya? Jadi 4 hal ini penekanan saya. Maka pertumbuhan gereja akan terjadi. Kita harus fokus pada kualitas dulu, baru kuantitas. Kalau kualitas sudah terjadi, semua jemaat menjadi murid, maka jumlah akan bertambah. Pertambahan jumlah gereja itu bisa terjadi dengan 3 hal. 3 hal. Yang pertama, gereja bisa bertambah jumlahnya karena pindah rumah atau pindah tugas. Tadi tinggal di Jakarta, pindah dia ke Swarna. Nah, gereja terdekat mana? Oh, di Swarna Sutra. Nah, tambahlah anggota gereja. Karena pindah tugas atau pindah rumah. Yang kedua, pertama bisa terjadi karena apa? Karena faktor kelahiran. Contoh, di GB Swarna ini keluarga yang istri-istri masih produktif. Ada berapa keluarga yang masih bisa melahirkan? Masih ingin melahirkan. Katakanlah ada 10 pasangan muda yang masih produktif, masih ingin punya anak. Nah, 10 keluarga ini, 10 pasangan ini, 10 ibu ini masing-masing hamil dan melahirkan masing-masing kembar 3. Coba bayangkan nih, 3 orang, 1 ibu kali 10. 30, terjadi 30 pertambahan jemaat tanpa penginjilan. Ya kan Pak? Kita doakan. Macam apa nih? Ibu setangga ini masih punya potensi. Ya, ada potensi kembar 3. Nanti gimana? Setiap anak yang lahir itu ada berkatnya. Tapi setuju. Ya, nanti mereka berdua, burung sama lagi. Sama-sama berjuta. Oh, kakak adik kan tuh. Oh, iya, ini pantas lah, agak mirip emang. Ya. Setelah dikasih tahu. Nanti mereka mau nikah, udah ada calonnya kan? Dan ingin menikah nggak? Kita bilang menikah, paling enggak, kami nggak mau kawin. Kami mau sendiri aja terus ikut Tuhan, itu beda, kan? Nah, nanti mereka berdua menikah. Tolonglah Pak Gembala, ini calonku, nikahkan kami, siap. Ya, kalau ingin yang memberkati Pak Berto boleh di sini. Tapi aku pingin Junisa lagi yang khotbah, kasihlah ongkosku dari sana. Jadi aku yang khotbah, Pak Berto memberkati. Karena surat nikahnya kan akte nikah dikeluarkan oleh gembala setempat. Gitu, nah, kita pun cuma sama-sama perbaikan gizi.
Makan tidak dulu. Kaki dan. Nah, 1 bulan kemudian mulai hamil. 6 bulan, 7 bulan, besar kali nih. Tapi tanda-tanda kembar 3. Ya kan? 2 orang aja kembar 3 udah 6. Ya kan? Puji Tuhan. Ya, Marisa lagi, ya kan? Iyalah. Ya kan? Apa lagi? Gak lama lagi sih Lucy. Luar biasa ya. Bilang lah amin lah. Dan yang terakhir, amin. Amin kan nikah di tempat 3 itu maksudnya. Nah, ya kan? Kawan-kawannya si Marisa udah kawin, udah punya anak 1, 2. Kapan kau kawin? Kawanmu yang lebih muda darimu aja udah 2 anaknya. Bilang tenang Pak, tenang Pak. Tenang. Kenapa? Nanti begitu Marisa kawin langsung kembar 3 anaknya. Kan menang dia kan? Menang dia. Kalah yang kawannya di luar itu. Dia cuma 2, ini langsung 3. Kan selesai. Langsung tutup. Oke ya, tetapi yang lebih dahsyat lagi, pertambahan gereja adalah yang ketiga, melalui penginjilan. Makanya Tuhan bilang, pergilah, beritakan Injil. Ya kan? Coba 1 orang minggu depan bawa 1, caranya gampang. Misalnya kalian berdua nih kakak beradik ini, ya kan? Nah, udah dekat hari Minggu berarti hari Sabtu. Ajaklah kawanmu 1 orang 1, ajak dia makan pancing. Ya kan? Bayarin dia. Jadi, tapi Sabtu jangan Senin, nanti jauh kali jadi ke Minggu. Karena ya kan kas main juga, ya kan strategi harus ada. Udah, sambil makan masjid. Dah. Kau kemana hari Minggu dah? Maksudnya apa ya? Hari Minggu gereja tempatku. Gitu ya. Jam berapa? Ada jam 10 ya dah. Ada jam 5 ya dah. Percayalah, nggak akan berani nolak. Karena kalau udah dibayarin di sini. Ya kan? Berapa 1 mangkok sekarang nih? 1 porsi pancit berapa kaya? 20. Hah? 25? 25? Cuma 25.000. Yesus saja korbankan nyawanya. Kok korbankan 25.000 kaya? Untuk jiwa selamat gimana sih? Ya kan? Korbankan 25.000. Aku jamin akan ikut dia. Udah utang 25.000. Iya. Masalah bisnisnya biar dilawat Tuhan dia kasih pada minggu. Sepakat? Yes. Iya. 1 orang bawa 1, coba. Kalau tadi pagi tambah hari ini kebaktian ada 60 orang. Kan minggu depan 120. Amin. Kan nggak semangat. Amin. Atau longgur baru. Tapi benar katanya kan? Nah, coba longgur aja mendukung. Masa kan nggak mendukung? Longgur aja bunyi. Yes, betul. Malaikat sedang bunyi. Yes. Coba bilang sama kami sampai bilang begini. Minggu depan kita 1 bilang begini. Ibu sang bilang sama suami, nggak apa-apa sayang, kasihan. Kau berangkat duluan jemputlah jiwa-jiwa. Aku jalan sendiri naik Grab. Iya, rela aku berkorban demi jiwa-jiwa. Kalau si Panco pondak lagunya demi kau dan si Bu Hati, terpaksa aku begini, iya kan? Tapi dalam Tuhan nggak apa-apa sayang. Demi jiwa-jiwa terpaksa kita keluarkan dana untuk dekat nggak apa-apa. Agak nampaknya nggak tulus yang anehnya. Iya. Ya, minggu depan ya, kita praktik ya. Apa tema minggu depan? Bulan baru nih. Menjadi Kristen yang dewasa. Wah, ini dia. Tanda dewasa itu jangan mikirkan di sini. Gitu. Nanti yang diangkat ke surga nanti itu yang dewasa. Karena kan masuk perjamuan kawin, pesta kawin anak domba. Anak ibu ini umur berapa? Umur 9. Siapa namanya? Princesa. Nah, kalau ada laki-laki datang, Pak si Tanggang dan Ibu si Tanggang, aku mau menikah sama anakmu. Usia 9 tahun ini. Bapak sama Ibu rela? Hah? Jangan ketawa, jawab gitu loh. Hah? Kenapa? Kan bermobil. Kenapa? Belum siap. Ibu yang nggak siap, bapak yang nggak siap. Dua-dua siap. Karena anak-anak. Lalu nanti waktu Yesus jemput mempelai, Bapak bilang jemput mempelai. Untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Yang dijemput yang bagaimana? Yang dewasa rohani. Bukan yang bayi-bayi rohani. Yang tersenyum sedikit gak gereja. Lalu cuma datang bawa apa? Bawa jeruk 2 kilo. Datang gak edah. Wah,
Aku benci kali sama dia. Terus datanglah, ada jeruk 2 kilo doang kan. Nah, terus besok kesini lagi dia, ya, pengen dia datang lagi, bawa lagi jeruk 2 kilo. Kenapa ya? Iya, pala kali boleh juga, nggak terima aku. Udahlah, kita datang. Iyalah, aku datang minggu. Nah, terus besok tersinggung lagi dia. Kalau kayak gini lebih baik, udahlah, mau hidup, mau mati. Saya tutup dengan satu kesaksian. Udah satu ya. Nah, katanya gini, ada satu orang jemaat datang kepada gembala. Pak Pendeta, tolong datang ke rumahku, ada yang sakit katanya. Gembala mantap lah, berangkat bawa Alkitab. Sampai ke rumah bapak itu hari. Dan dia tanya, oh Pak Pendeta sudah datang, silakan masuk Pak. Dia masuk ke ruang tengah, di ruang tamu. Mana yang sakit? Oh terus Pak katanya, oh mungkin di kamar. Sampai di kamar, terus Pak dia, di mana lagi? Oh dapur. Sampai dapur, terus Pak udah keluar rumah. Ternyata di dalam rumah ada kandang kambing. Iya Pendeta, kambingku sakit katanya. Pendeta ini kesel dia. Kenapa udah bawa Alkitab, udah semangat Pak, udah mandi, wangi, rupanya kambing yang sakit. Kesal Pendeta, diambil kayu, jangan. Hai kambing, kalau mau mati-matilah, kalau mau hidup-hiduplah, karena sakit, ada emosi sedikit. Dia pukul dengan buah, kambing melompat kesakitan, buah, sembuh. Bapak itu, haleluya, haleluya. Terkejut bapak itu lebih terkejut lagi Pendeta. Kok bisa ya? Itu mendoakan dibarengi dengan kemarahan. Doa dengan kemarahan. Langsung sembuh. Dia udah pulang itu. Beberapa hari kemudian, dengar kabarlah sama bapak ini, pendetanya sakit. Wah, Pak Pendeta sakit. Kalau Pak Pendeta kemarin sudah mendoakan aku, maka aku harus datang doakan Pak Pendeta. Waktu dia mau berangkat ke sana, dia ingat cara Pak Pendeta. Dia pergi ke belakang dulu, dia ambil kayu. Karena itu pelajaran yang dipelajari, yang diteladan didapat dari Bapak Pendeta. Waktu dia datang ke rumah pendeta lihat dia mulai curiga dia. Pak Pendeta, katanya Bapak sakit. Iya. Nah, gimana? Pak, Bapak sudah doakan kami ke saya, maka saya doakan Bapak. Ya, tanpa nunggu abah-abah dari pendeta langsung diangkat kayu. Hai Pendeta, kalau mau mati matilah. Kalau mau hidup-hiduplah. Karena begitu waktu pendeta doakan kambingnya. Jadi gitu juga diikuti oleh jemaatnya. Dia pukul 3 kali, langsung lompat ke pendeta kesakitan. Tuhan, puji Tuhan, Pak Pendeta sembuh. Tekannya apa tanggang? Oke ya. Nah, jadi karena itu gini. Ayo bertumbuhlah dalam Tuhan.